لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum Haji Muda, apa kabarnya hari ini? Sudah pada siap untuk berhaji kan? Yuk lengkapi wawasanmu bersama channel kebanggaan kita semua. Kalian pernah nggak sih membayangkan alam semesta dengan isinya? Bumi kita dengan daratan, gunung dan samudra, dan seluruh planet yang ada di tata surya. Semuanya adalah milik Allah yang Maha Kaya. Begitu juga dengan jiwa dan raga kita, yang nantinya akan kembali kepada Allah. Sebagai hamba yang beriman, kita perlu percaya bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini telah dijamin rezekinya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang akan dibiarkan terlunta. Sebagaimana janji Allah, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah selalu mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengisi ruang-ruang di hatinya dengan asma Allah, yang menggerakkan laku hidupnya dengan tuntutan agama, yang menjalankan misi-misi hidupnya dengan seluruh ajaran di dalam kitab suci Al-Quran, dan yang menegakkan tubuhnya dengan mengabdi kepada Tuhan. Dengan cara itulah Allah akan membukakan kita pintu rezeki dari cara yang tidak terduga dan selalu rahasia. Sebagaimana firman-Nya, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. nah, sahabat Haji Muda, rezeki dari Allah itu harus selalu kita perjuangkan. Kita harus memaksimalkan seluruh tenaga dan pikiran kita untuk mendapatkannya. Itulah kenapa Allah selalu mencintai orang-orang yang pekerja keras. Dengan berusaha, Allah akan mengubah nasib manusia. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sahabat Haji Muda,
Rezeki dari Allah tidak pernah datang sendirian. Di sana terdapat tangan-tangan yang membantu membuatnya menjelma menjadi nyata. Salah satunya doa dari kedua orang tua kita yang senantiasa dipanjatkan di sepertiga malam. Ada orang yang menegakkan rokaat-rokaat dalam hening, yang meminta berbisik perlahan kepada Allah. Doa dari orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang tulus di sekitar kita yang selalu merasa bahagia karena kita sudi untuk berbagi. Dengan rezeki tersebut, kita bisa berbagi kebahagiaan. Kita bisa menziarahi tempat-tempat seantero bumi. Kita bisa merasakan bahwa di sana masih ada kehidupan lain, masih ada keajaiban lainnya yang mungkin belum pernah kita datangi. Untuk mempertebal rasa syukur atas ciptaan Allah, untuk menyadari betapa kerdilnya kita di matanya, dan untuk menyadari betapa kita sebagai butiran debu yang sangat kecil. Saatnya kita bertamu ke rumah Allah dengan segala cinta dan rindu yang menggebu, memasuki pintu demi pintu Masjidil Haram. Lalu kita bersujud di pelataran Ka'bah, menenggelamkan diri dalam rakaat sholat dan sholawat, menghanyutkan diri dalam pusaran tawaf, merenung di tengah padang Arafah untuk menemukan kembali jati diri kita sebagai hamba yang tak pernah punya daya tanpa kehendaknya. Melakukan pengorbanan, mengikis arogansi dan juga keangkuhan agar kita kembali dengan raga dan hati yang suci, sehingga dapat menjadi haji yang mabrur. Dan rindu harus segera dituntaskan, tanpa ragu, tanpa ditunda. Selagi tubuh kita kokoh, selagi Allah menitipkan rezekinya kepada kita, kaki kita tak akan ragu lagi untuk melangkah menjadi tamu Allah, untuk berserah dengan segala pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak pernah membebani satu kaum, satu umat, kecuali pasti dia bisa untuk melaksanakannya. Demikian juga haji. Haji tidak ada yang berat, asal kita bisa tahu bagaimana meraihnya. Kenapa? Karena satu yang diwajibkan sendiri adalah orang yang mampu fisik, psikis, rohani, dan juga secara finansial. Tetapi secara finansial banyak pintu-pintu rezeki untuk bisa melaksanakan haji. Berapa banyak orang yang tidak terlalu kaya raya tetapi berhaji dan dalam bimbingan saya. Pertama, niat yang kuat, karena setiap waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang betul-betul niat kuat untuk melakukan satu kebaikan, Allah bukakan jalan-jalan untuk menuju bagaimana niat itu terwujudkan. Ada seorang tukang pijat yang luar biasa hebat, tapi biayanya nggak ada untuk haji, tetapi toh ada juga yang menghajikan dengan syarat tukang pijat itu, mohon maaf, mau mijitin selama berangkatan haji. Ada saja. Ada seorang yang mohon maaf karena niat yang kuat, doa terus, tiba-tiba dikasih amalan oleh seorang kiai di Jawa Timur. Ini yang saya sampaikan adalah kisah nyata. Pintu rezeki itu Allah bukakan dari mana-mana. Pokoknya setiap salat wajib tambah salat sunnah. Di tengah-tengah salat sunnah ternyata lupa menutup jendelanya. Ada burung perkutut kejar-kejaran nabrak di kacanya, pas jatuh di depan dia sholat. Dan ternyata dari dua burung itu bisa untuk haji. Ini bukan berarti nanti kalau kita pengen cepat haji, kalau sholat pintu-pintunya dibuka semuanya, nanti yang masuk malah maling. Tapi dari sisi ini adalah jalan-jalan di mana pintu rezeki itu akan dibukakan. Dengan niat yang kuat, berapa banyak ada, saya pernah punya bimbingan umroh, itu orang yang bisa umroh hanya karena tutup botol dari satu produk. Ternyata dia tutup botol, dia penjual mie ayam dan juga penjual es. Ternyata dari tutup botol sirupnya itu dibuka ada hadiah umroh. Allah bukakan. Sementara ada orang yang kaya tapi nggak berangkat-berangkat. Untuk itu salah satu pintu rezeki itu dari 10 pintu, banyaklah beristighfar dan bertobat. Yang kedua, jalan iman dan takwa. Orang-orang yang beriman, bertakwa, dan yang ketiga bertawakal. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita betul-betul beribadah. Yang keempat, ibadah kepada Allah diperbaiki, karena Allah akan dekat dengan orang yang ibadahnya baik. Maka kalau rezeki kita nggak beres, perbaiki. Lihat ibadah kita, sholat kita, jangan-jangan gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat, atau sudah gajinya sekecil nggak pernah sholat.
maka perbaiki hubungan dengan Allah. Berikutnya juga hijrah, mau bergerak, mau untuk berusaha. Selain juga silaturahmi. Rezeki sudah ditentukan Allah, tetapi masih mualak, masih menggantung di langit, masih di genggaman malaikat, tapi bisa diberkahkan karena kita banyak sedekah, karena bersilaturahmi. Usia sudah ditentukan, tetapi dengan silaturahmi dipanjangkan usia. Jadi apa yang masih di genggaman malaikat itu masih bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan amal-amal baik, dengan berbuat baik pada orang. Yang lebih penting lagi adalah birrul walidain. Maka kalau ada orang yang rezekinya seret, perbaiki. Lihat hubungan kita kepada Allah bagaimana. Yang kedua, apakah ada sesuatu yang kita tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Karena birrul walidain adalah bagaimana pintu-pintu rezeki. Demikian juga kita mau berhaji. Kita mau berhaji, insya Allah kita perbaiki niat yang kuat, minta betul kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk, yang khudu, yang ikhlas, dan perbaiki hubungan sama dengan silaturahim, utamanya kepada orang tua. Berbuat baik kepada anak yatim, bahkan kepada menyantuni orang-orang du'afa di antara kita. Karena doa-doa mereka la hijaba lahum. Doa-doa orang yang tidak mampu, doa orang tua itu sangat mudah diijabahi. Inilah pintu-pintu di mana kalau kita ingin berhaji, insya Allah Allah bukakan banyak pintu untuk niat baik kita. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Haji Muda, begitulah Allah menitipkan amanahnya kepada kita, agar kita mampu mengelola dan mengaturnya untuk kemaslahatan. Semoga kita semua menjadi salah satu orang yang dapat bertamu ke rumah Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sobat Haji Muda, pastikan kamu terus berada di channel ini ya, untuk belajar lebih lanjut mengenai seluk-beluk ibadah haji dan mempersiapkan diri kamu untuk menunaikan panggilan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.